Allah Subhanahu wa taala sudah menulis segala-galanya di Lauh Mahfuz, sehingga kita ini benar-benar seyogianya menyikapi kejadian demi kejadian. Jangan melupakan bahwa ada catatan di Lauh Mahfuz yang seyogianya harus kita yakini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, banjir, gempa, peperangan, kemudian segala yang terjadi, ya, kebakaran atau yang huru-hara dalam bentuk apapun, juga pada dirimu, sakit, migrain, jerawat, kuku patah, duri tertancap di kaki, keselak, batuk, apalagi kena virus, ya. Apapun yang terjadi pada tubuh kita, tidak harus yang besar-besar, termasuk misalkan kena ini sedikit, kasura dalam bahasa Sunda, ya, masuknya duri ke kaki, ke jari, atau ya rontoknya rambut, ketombe, sakit gigi, uban, atau yang ada di dalam yang tidak bisa kelihatan, adanya tumor, kista, atau hal-hal lainnya dalam bentuk apapun yang terjadi pada diri kita, atau yang agak luarnya di PHK, batalnya menikah, nggak diterima pekerjaan, tidak lulus ujian, semuanya illa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi sebelum Allah mewujudkan kejadian itu di dunia, sudah tertulis semuanya di Lauh Mahfuz. Tidak ada satupun yang tidak tertulis, ya. Semuanya, daun jatuh juga tertulis. Semua sudah tertulis. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dzulumatil ardi wa la radbin wa la ya'bisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri, ya. Kalaupun ada orang sedikit tahu, pasti Allah yang memberikan pengetahuannya, ya. Rasulullah mengetahui sesuatu sedikit yang Allah kehendaki tahu, dan Allah mengetahui yang ada di ya'lamu fil bari wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, yang gugur, melainkan illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habatin fi zulumatil ardi wala radbiu wala ya'bisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun wala habatin, sebutir biji yang jatuh dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering
illa kecuali semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi tambahan dari yang tadi itu ya, bahwa daun jatuh di hutan di mana saja di penjuru bumi ini sudah ada catatannya, termasuk butir biji yang akan tumbuh di dalam perut bumi. Allah pasti mengetahui dan sudah ada catatannya, baik yang basah yang kering. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, tidak ada satupun yang tidak tercatat di sisi Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari genggaman Allah. Tidak ada, tidak ada. Nah, tubuh ini sepenuhnya milik Allah. Tubuh kita ini semua diurus oleh Allah, dan tidak terjadi sesuatu pada tubuh ini kecuali dengan izin Allah. Makin ada keriput, ada uban, ya sudah mulai gigi ada yang goyang, copot, atau semua yang ada di dalam tubuh ini terjadi dengan izin Allah, dan pasti sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Mengapa seperti itu? Ya supaya kita tidak terlalu berduka kalau ada terjadi sesuatu pada diri kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang terus jangan sampai kita termasuk orang yang terus terkunci oleh kejadian, sehingga kita tidak ingat bahwa oh iya ya, ada Lauh Mahfuz, ada catatan di sisi Allah ya, yang sebetulnya seharusnya membuat kita oh iya ini terjadi, oh sudah ada tulisannya di sisi Allah, sudah ada catatannya. Nah tinggal ada lanjutannya nih, karena di Lauh Mahfuz itu lengkap sekali semuanya. Ikhtiar kita juga tidak akan pernah keluar dari Lauh Mahfuz. Jadi mau makan, obat, mau apa, tidak ada yang keluar. Tidak akan terjadi sesuatu yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau gitu untuk apa kita ikhtiar? Nah, kita ikhtiar itu kan ada takdir-takdir yang memang, contoh ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Nah, kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, nanti kita akan bertemu dengan takdir-takdir terbaik kita, yang tidak harus selalu cocok dengan keinginan kita, ya. Tidak ada yang keluar dari catatan, tapi kalau kita memilih melakukan apa yang Allah perintahkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, itu perintahnya. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah kamu lemah, malas. Nah dari sini insya Allah nanti takdir-takdir yang tertulis di Lauh Mahfuznya bagi kita adalah yang baik. Contoh kalau kita sedekah pada subuh, takdirnya malaikat mendoakan kita dengan doa kebaikan. Karena kita patuh kepada Allah, maka dapat doa dari malaikat. Kalau kita tidak mau sedekah, nanti ada juga doa yang tidak baik ya dari malaikat untuk orang yang tidak mau sedekah. Nah, artinya kita belajar agama, kita berusaha mengamalkan dengan tingkat keikhlasan yang beragam, itu akan secara syariat nanti ketemu dengan catatan ketentuan-ketentuan terbaik yang Allah janjikan bagi orang yang mengamalkan. Semua janji-janji itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi kalau Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Nah itu sudah janji Allah ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan
Itu janji Allah bagi ahli takwa. Jadi kalau kita mematuhi perintah Allah, nanti kita akan bertemu dengan takdir-takdir terbaik bagi kita. Toh itu ada orang soleh tapi kok miskin, ya miskin harta tidak identik hina, ya. Allah memberikan kekayaan batinnya, lebih bahagia, lebih tenang. Dunia ini kan makin banyak, makin menyiksa sebetulnya, makin mendera kita. Jadi jangan sedih kalau mau beli ini nggak jadi, berobat belum sehat. Kita ingat catatan di Lauh Mahfud bahwa oh ini memang ada catatannya begini. Nah begitulah. Akan orang kalau ingat kepada ketentuan Allah, qada qadar, Lauh Mahfud ini pasti oleh Allah, ya maaf ya, bukan pastilah, insya Allah oleh Allah diberikan ketenangan, ya. Cirinya kita berpikir benar, kita bersikap benar, Allah menurunkan ketenangan. Tapi kalau kita berpikir salah, bersikap salah, maka Allah memberikan kegelisahan. Itu sederhananya. Jadi kalau kita ingat takdirnya dengan cara yang benar, kita akan tenang. Bagaimana nih? Saya berbuat maksiat, apakah itu sudah ditakdirkan Allah? Begini, ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa dari dirimu sendiri. Memang tidak ada yang keluar. Contohnya begini, ada orang yang berzina karena dia tidak jaga pandangan, kemudian takdirnya yang tidak bisa jaga pandangan, syahwatnya menggelegak, akibatnya berbuat maksiat. Nah itu diundang oleh dia melanggar perintah Allah, suruh mencari rezeki yang halal tapi dia memilih yang tidak halal. Nanti ada terusannya rezeki, takdir yang didapat akibat dia berbuat maksiat. Ya begitulah, kalau kamu belajar di sekolah, kamu ujian bagus nilainya sekian, kalau kamu tidak belajar ini, tapi semua ini sudah tertulis. Itulah sebabnya pentingnya kita belajar ilmu agama, supaya kita tahu bagaimana kita bisa bersikap dan menjalani hidup ini mendapatkan ketentuan-ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau terjadi sesuatu yang luput, yang tidak sesuai, kita tidak perlu berduka karena udah ada catatannya. Dan ketika kita mendapat karunia, kita tidak boleh terlalu gembira, wah anaknya itu hafal Quran, ini udah tertulis nih, nggak usah pakai ujub, ya. Tidak usah merasa berjasa, tidak usah ini. Atau misalkan sekarang ada masjid di sini, oh aduh terima kasih ya, gitulah ujiannya, ya. Sudah mana saya bangun masjid? Tidak, ya, ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Masjid Al-Latif di Perth ini akan wujud tanggal berapa, jam berapa. Kemudian ya jadi bukan karena jasa kita, ya teman-teman semua yang takdirnya jadi jalan ini bukan menjadi orang yang berjasa, tapi orang yang diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Jadi kalau ada prestasi apapun, kesuksesan apapun, wah anaknya lulus kuliah, ya anaknya cum laude, anaknya apalah. Nah itu pasti sudah tertulis juga di Lauh Mahfuz. Jadi kita nggak usah merasa jadi orang tua yang paling berjuang, paling berjasa mendidik anak, paling enggak, itu sudah tertulis. Kalau nggak ada tulisannya nggak akan kejadian juga.
Dan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri, karena ya semuanya pemberian apapun sudah nih kayak begini kan, masya Allah ya, tidak pernah terpikir, tidak terbayang. Kemarin ada halal bihalal walaupun lewat Zoom dengan teman-teman SMA, pada nggak nyangka, teman SD, SMP, SMA nggak nyangka, termasuk diri A sendiri juga tidak nyangka kalau takdirnya akan seperti ini ya, dianggap jadi ya beginilah ya, nggak terpikir. Ini adalah qadarullah. Tapi apakah jadi kiai yang pecinta Allah atau kiai pecinta dunia, yang ngajak orang cinta ke Allah dengan asli atau ngajak orang cinta dunia? Nah ini ujiannya. Tapi qadarullah jadinya begini ya, sampai saat ini kehendak Allah. Atau dulu ya sudah rencana ya 2020 akan ya ke Perth ini, dakwah di Perth sudah dipersiapkan, COVID ya sudah, itu sudah pasti ada di lauh mahfud. COVID kapan akan ada, jenisnya apa aja, Delta mau apa kemarin tuh COVID oncom dan sebagainya, itu sudah tertulis siapa yang akan kena, kapan kenanya, seperti apa efeknya, diobati di mana, ya semua tidak ada yang keluar dari catatan di lauh mahfuz. Wah kalau gitu kita nggak usah ikhtiar dong. Ada juga tuh catatan bagi pemalas ya, hidupnya menderita, jadi hina. Ingat perintah dari Rasulullah ya, hadis Bukhari Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah, berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi ini paketnya, kita tuh harus all out dalam ikhtiar dan all out dalam doa, dan tidak boleh lemah, malas. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, nah kalau sesuatu sudah terjadi, nah kita tidak boleh mengatakan duh seandainya begini akan begitu, seandainya begitu akan begini, tidak boleh. Kalau sudah terjadi, kul qadarullah wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir Allah, memang udah ketentuan Allah begini, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaiton, dan perkataan seandainya ini membuka pintu tipu daya setan. Setan selalu membisiki kita, selalu ya, selalu setan itu selalu, karena memang pekerjaan dia adalah membisiki kita. Nah kendaraan setan apa? Nafsu ya. Makanya kalau kita emosi, nafsu, maka setan mudah sekali membisiki kita, dan nanti kita akan membenarkan bisikannya. Nah seharusnya apa? Nah ini ingat ke ayat ini, daun jatuh saja sudah tertulis, apalagi jodoh, apalagi kita yang segede gini ya, kerjaan nggak ada yang nggak tertulis. Kalau daun jatuh di kegelapan malam, satu butir biji-bijian di dalam perut bumi, Allah sudah tahu mau tumbuh apa, jadi apa di sejagat ini. Maka bagaimana mungkin Allah tidak tahu pekerjaan, sekolah, gaji, rezeki, jodoh yang untuk kita ya. Wah, saya kasihan kepada itu orang Palestina. Dengar ceramah dari seorang Habib di Malaysia bahwa Allah lebih sayang lagi. Kalau kita kasihan ya melihat penderitaan saudara-saudara kita yang teraniaya di Uighur, di Myanmar, itu sudah sangat bagus. Tapi jangan sampai lupa bahwa Allah lebih penyayang lagi ya. Yang menanam rasa kasih sayang di hati kita juga adalah Allah.
Dan Allah lebih sayang kepada mereka. Mereka kan semua hamba Allah. Tapi kenapa mereka dibiarkan menderita, dijajah Yahudi, Israel, dizolimi oleh Cina? Allah punya rencana sendiri, punya perhitungan sendiri. Itu ada yang disiksa, di penjara. Saya nggak tega lihatnya. Kita nggak tega. Allah lebih sayang lagi. Allah tahu ini hambanya yang sujud, yang berzikir. Tapi kenapa Allah biarkan dia seperti itu, terpenjara? Allah punya hikmah sendiri, punya cara sendiri di dalam menyayangi hamba-hambanya yang mungkin menurut kita itu menderita, tapi nanti Allah akan memberikan balasan yang tidak akan terkejar oleh pikiran kita, betapa Allah lebih menyayangi dengan suatu balasan yang tidak terbayangkan. Nah, oleh karena itu keyakinan akan catatan di Lauh Mahfuz jika disikapi dengan benar, ya. Kalau dosa gimana ya? Tobat. Kalau semua kepahitan itu diundang oleh dosa sendiri. Tapi saya jadi berbuat dosa dengan izin Allah, iya dengan izin Allah, karena kita ada niat dan kita berusaha, dan kita akan memikul akibat dari dosa kita, kecuali kalau tobat. Harus bijaksana betul, jangan sampai menyandarkan kemaksiatan kepada Allah, itu tidak benar, itu pasti perbuatan buruk kita dan akan mencelakakan kita, ya. Nah, itulah sekilas pintas hadirin, dapat ilmu dari seorang Habib di Malaysia, dan ilmu ini mudah-mudahan jadi bahan tafakur dan diskusi kita.